Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis ke-8, yaitu tentang isbal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah ila man thawbahu khuyala, yang artinya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah Allah melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya disebabkan karena kesombongannya. Baiklah, di dalam hadis ini terdapat beberapa mufradat. Pertama, anna, bahwasannya, qala, dia berkata, la, tidak, yanzuru, melihat, jarrah, menyeret, saubahu, pakaian, khuyala, kesombongan. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan hadis yang ke-8 ini, yang mana hadis ke-8 ini menceritakan tentang isbal atau orang yang menyeret pakaiannya, yang mana di dalam hadis ini isbal ini diperuntukkan oleh seorang laki-laki. Hadis ini menjelaskan buruknya suatu akhlak manusia yang memiliki sifat sombong. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat sombong adalah suatu sifat yang sangat tidak terpuji, dan seharusnya sifat sombong ini kita harus menjauhinya. Dan hal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis ini dari surga, yaitu akibat kesombongannya, yang mana pada saat itu dia seakan lebih tinggi dari siapapun, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka membantah, bahkan mereka tidak ingin melakukan hal tersebut karena mereka meyakini atau karena mereka mengatakan bahwa mereka lah yang lebih dulu daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka daripada itu para iblis ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga akibat kesombongannya. Maka daripada itu sangat fatal sekali suatu sifat kesombongan, atau jika seseorang memiliki sifat sombong ini, lebih baiknya ia menyingkirkan atau merubah agar sifat sombong itu tidak ada lagi di dalam dirinya. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana cara berpakaian yang pantas, yang mana berpakaian yang pantas yang akan digunakan oleh seseorang, yang mana cara berpakaian pantas itu ia tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Berlebih-lebihan ini banyak sekali. Dalam hadis ini juga sudah dijelaskan. Nah, kita itu tidak boleh berpakaian secara berlebih-lebihan, karena itu juga nanti dapat berdampak atau memiliki sifat kesombongan terhadap diri seseorang. Nah, bahkan berlebih-lebihannya sampai menyentuh tanah. Nah, jika seseorang berlebih-lebihan dalam berpakaian bahkan sampai menyentuh tanah, yang mana hal ini bukanlah suatu hal yang baik.
Hal ini tidaklah boleh dilakukan karena kita juga telah diajarkan agar menjaga kebersihan, apalagi berpakaian. Nah, jika kita memakai suatu pakaian yang berlebihan, nah hal ini tidak boleh dilakukan karena jika seseorang memakai pakaian yang berlebihan sampai menyentuh tanah, itu dapat suatu hal yang tidak terpuji, atau yang mana pakaian itu bisa menjadi suatu hal yang kotor atau bisa saja terkena suatu kotoran. Hal ini juga merupakan salah satu perilaku buruk orang-orang jahiliyah, yang mana orang-orang jahiliyah ini suka sekali berpakaian yang berlebihan bahkan sampai menyentuh tanah. Maka jika seorang muslim cara berpakaiannya itu berlebihan bahkan sampai menyentuh tanah, maka samalah ia dengan orang-orang jahiliyah. Yang mana orang jahiliyah ini dia memiliki suatu perilaku yang buruk dengan memperlihatkan pakaiannya dan menyeret pakaiannya hingga ke tanah, yang mana hal ini menunjukkan bahwa nanti seseorang itu akan menggantinya atau membeli lagi sesuatu pakaian yang mahal ketika suatu pakaian telah ia lakukan sehingga berlebihan dan menjulur ke tanah lalu kotor, lalu ia tidak memakainya lagi sehingga ia membeli hal yang baru, yang mana hal ini dapat berdampak yang negatif, yang mana ketika seseorang yang kurang mampu melihat hal ini, tentu pastinya ia akan merasa iri atau merasa sedih dalam dirinya. Nah, hal ini juga dilakukan oleh seorang jahiliyah yang mana ia tidak mengetahui atau memahami yang mana pakaian itu tidak ada nilai bagi mereka. Maka dari itu mereka menyerahkan pakaian tersebut dan berlebihan dalam menggunakan pakaian. Maka hal ini yang menyebabkan Allah tidak suka terhadap orang seperti itu, karena bisa saja pakaian yang kita gunakan untuk sholat, pakaian tersebut bisa saja tanpa terkecuali kita gunakan untuk sholat, baik itu secara sengaja dan sengaja, yang mana harus bersih. Yang mana kita kan ketika mengerjakan suatu ibadah kita harus bersih dan suci, sama seperti dengan sholat kita harus dalam keadaan bersih ketika kita hendak sholat. Nah, isbal artinya melabuhkan pakaian atau melebihkan pakaian hingga menutup mata kaki, dan hal ini dilarang secara tegas baik karena sombong maupun tidak. Nah, jika seorang berpakaian maupun ia dikarenakan sombong ataupun tidak, itu maka suatu hal yang tidak diperbolehkan maupun alasan apapun. Yang mana dalam hadis ini larangan isbal bagi laki-laki yang mana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka selayaknya bagi seorang muslim yang telah diridhoi Islamnya sebagai agama untuk menghindari hal ini. Namun ada sebagian kalangan yang dianggap berilmu, mereka menolak adanya isbal dengan alasan yang rapuh, seperti klaim mereka kalau tidak sombong maka diperbolehkan. Ada sebagian orang yang menolak hal ini karena saya tidak berbuat sombong, maka itu merupakan tentulah bukan hal yang suatu yang harus tidak diperbolehkan. Itulah menurut salah satu pendapat dari mereka. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki, dan yang paling utama hingga sampai betis, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun isbal ini bisa berdampak negatif, yang mana isbal keharamannya itu sudah jelas, baik itu ia secara sengaja maupun tidak sengaja, baik ia mau berperilaku sombong
maupun tidak, itu merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini ada beberapa kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh, yang mana bisa mengharamkan suatu dampak negatifnya dari isbal. Yang pertama, menyelisih sunnah. Yang pertama ini dampak termasuk perkara yang tidak bisa dianggap enteng dan ringan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap kiriman din dalam segala perkara yang baik, yang mana perkara yang baik itu yang mungkin datangnya dari Al-Quran ataupun Sunnah, seperti yang tidak terdapat di dalam firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat 63, yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau fitnah, atau ditimpa azab yang pedih. Baiklah, selanjutnya yaitu ancaman akan mendapatkan mengancam neraka. Banyak sekali hadis yang sangat berisi tentang ancaman neraka. Nah, isbal ini dapat juga menjadikan seseorang dapat mengancam seseorang yang mana ia akan dapat terjerumus ke dalam neraka. Bagaimana bagi mereka yang melabuhkan pakaiannya, baik karena sombong maupun tidak. Nah, setelah kita ketahui bahwa isbal ini sangatlah berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kita atau mengantarkan kita ke dalam neraka. Isbal ini juga termasuk dalam kesombongan, yang mana isbal ini melazimkan pakaian dan menarik pakaian melazimkan kesombongan, walaupun pelakunya tidak berlaku sombong. Selanjutnya, isbal ini dapat menyerupai wanita. Isbal bagi wanita yang disyariatkan bahkan wajib, dan mereka tidak diperkenankan untuk menampakkan anggota tubuh, wajah, dan telapak tangan. Orang yang isbal berarti mereka yang menyerupai wanita dalam berpakaian, dan hal itu terlarang secara tegas berdasarkan hadis yang telah Rasulullah SAW paparkan. Akan tetapi pada zaman sekarang ini yang katanya zaman yang sudah modern, dan tentu suatu pakaian ini telah berubah-ubah, bahkan banyak sekali tren bagaimana berpakaian yang bagus, tren yang terkini-kinian, bahkan sampai pakaian tren ke barat-baratan. Ada patokan berpakaian yang terbalik, yang laki-laki melebihkan pakaiannya menyerupai wanita dan tidak terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan adapun yang wanitanya ini adalah kebalikannya, yaitu pakaiannya hingga terlihat dua betis, bahkan lebih daripada itu. Yang lebih tragisnya lagi, terlontar cemoohan dan persahabatan antara laki-laki dan perempuan, yang mana cemoohan dan persahabatan karena kepada laki-laki yang memendekkan pakaiannya karena mencemooh Nabi dan para sahabat. Manusia zaman sekarang menjadi aneh. Menjadi aneh karena mereka mencela dan mengejek wanita yang memanjangkan jilbabnya karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menganggap bahwa jika seorang wanita memanjangkan jilbabnya, maka mereka menyimpulkan mereka adalah soleh, bahkan mereka mencemooh itu bisa menjadi wanita yang suci, padahal itu merupakan suatu hal yang sudah diperintahkan dan para wanita itu sudah menaatinya. Selanjutnya itu berlebih-lebihan. Tidak ragu lagi, syariat yang mulia ini telah memberikan batasan-batasan berpakaian. Maka barang siapa yang melebihi batasannya, sungguh ia telah berlebih-lebihan. Adapun terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, hadis ini sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat seseorang yang berlebih-lebihan, terutama dalam berpakaian, apalagi seorang laki-laki. Yang mana dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa manusia itu yang akhlaknya sangat tidak terpuji adalah sifat sombongnya, yang mana sifat sombong ini merupakan satu sifat yang termasuk dalam iblis. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa iblis keluar dari surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga akibat kesombongannya. Maka dari itu sifat sombong ini atau isbal ini merupakan suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Selanjutnya, kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu pendidikan akhlak, yang mana seseorang tidaklah boleh sombong di dalam hidupnya, yang mana kita harus bisa hidup sederhana walaupun kita berkecukupan atau melebihi daripada orang lain. Tetapi kita tidak boleh sombong terhadap diri kita maupun orang lain. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.